Saudara Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sejak resmi menjabat. Dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan sendiri. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan energi dan pangan nasional secara mandiri. Presiden Prabowo Subianto meminta rakyat sabar menantikan hasil kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ia menjanjikan rakyat akan merasakan hasil kebijakannya di bulan ke-5 hingga bulan ke-6 masa pemerintahan. Target swasembada pangan pun bisa dicapai dalam waktu kurang dari 4 tahun. Prabowo juga mengungkap rencana investasi besar di tahun ini. Swasembada pangan kita rencanakan 4 tahun. Ternyata kita akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Swasembada energi demikian juga mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Di bidang lain saya kira semuanya bagus, baik. Kita akan investasi besar-besaran tahun ini. Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan para menterinya untuk dapat mewujudkan 2 agenda besar pemerintahannya, yaitu pangan dan energi. Untuk jangka pendek, biodiesel menggunakan campuran sawit akan terus ditingkatkan dari biodiesel 30% atau B30 menjadi B40 agar impor BBM Indonesia dapat ditekan. Sektor energi juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman dengan sumber-sumber energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia, seperti angin, air, dan panas bumi yang banyak terdapat di sini. 15-16% itu memakai energi baru terbarukan. Target perencanaan kita sebenarnya 2025 itu sudah harus mencapai 23%. Artinya kita masih defisit kurang lebih sekitar 8.000 megawatt. Dari total 3,2 gigawatt tersebut, 89% itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas, kemudian energi baru terbarukan. Kenapa ini kita lakukan secara terus-menerus? Karena ini dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden, baik dari dalam negeri maupun dalam negeri, untuk Indonesia melakukan transisi energi dari energi fosil PLTU kepada energi baru terbarukan. Selain itu, kemandirian pangan adalah cita-cita yang harus diwujudkan dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai cara dilakukan, mulai dari pencetakan sawah baru, modifikasi sektor pertanian, tata kelola pupuk, hingga mengembalikan daya tarik pertanian sebagai profesi yang menjanjikan bagi para pemuda. Hingga pertanian dapat menjadi penopang bagi perekonomian Indonesia. Dia gunakan karena milenial generasi Z mau turun manakala menguntungkan, minimal pendapatannya 10 juta per bulan. Kemudian menggunakan teknologi tinggi. 2 hal ini bisa menarik mereka turun. Tanpa 2 hal ini, itu tidak mungkin mau turun ke lapangan. Ini contoh, dulu panen itu pakai sabit. Sekarang dengan ini, sabit itu 1 orang, panennya 25 hari 1 orang, 1 hektar. Dengan ini 2 jam. Pasti milenial menarik dan kita hibahkan. Dengan tercapainya swasembada pangan dan kemandirian energi, Indonesia dapat menyelesaikan masalah lainnya. Hingga akhirnya rakyat dapat lebih sejahtera dan Indonesia menjadi negara maju dengan segala sumber dayanya. Tim Liputan, Kompas TV.